Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwat azallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu di kajian di Masjid Al-Ikhlas ini. Kajian kita akan membahas tentang perjalanan roh. Namun sebelumnya perlu kita ketahui, pengetahuan kita tentang roh itu sangat sedikit. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 85, "Wa yas'alunaka 'anir ruh." Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qul ruhu min amri rabbi. Ya Muhammad, katakan ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberikan ilmu tentang ruh itu kecuali hanya sedikit. Oleh karena itu ikhwah, yang bisa kita pelajari tentang ruh sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada kita. Karena roh merupakan salah satu makhluk terdekat dengan kita, tapi sampai sekarang kita tidak tahu dia di mana keberadaannya, walaupun kita tahu dia ada dalam tubuh kita. Sampai sekarang siapapun tidak tahu. Belum ada yang mengetahui di mana itu letak roh. Apakah di hati, apakah di darah, apakah antara kulit dan daging, kita tidak ketahui. Hanya kita meyakini bahwasanya roh itu ada pada diri kita sekarang. Dan kita meyakini kalau ada orang yang meninggal, berarti rohnya sudah pergi meninggalkan dia. Atau kalau di sini ada kira-kira bapak-bapak yang merasa nggak punya roh. Saya yakin semua kita yakin kan. Ada di sini yang nggak yakin, saya Ustaz nggak yakin saya punya roh. Saya kira tidak ada seorang yang waras pun yang mengatakan begitu. Namun begitu pun kita tidak tahu di mana itu roh. Ya. Di mana itu roh? Itu salah satu ilmu Allah Subhanahu wa taala di mana kita tidak bisa memahaminya kecuali apa yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Kalian tidak diberi ilmu tentang roh itu kecuali hanya sedikit. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Terkait dengan roh, yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang perjalanan roh ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil dari anak-anak Adam, yaitu dari min zuhurihim dzurriyyatahum, dari punggungnya yaitu anak-anaknya, wa asyhadahum 'ala anfusihim, dan Allah Subhanahu wa taala memintakan persaksian atas mereka. Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, mereka mengatakan ya tentu dan kami bersaksi. Ini adalah persaksian seluruh anak-anak Adam, dan ini masih di alam ruh. Semuanya masih dalam ruh. Ruh yang belum dihembuskan
ke jasad seorang manusia. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memintakan persaksian mereka, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Semua kita mengatakan qalu bala syahidna, tentu ya Allah, dan kami bersaksi. Dan Masya Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang ingat masalah itu. Padahal dahulu kita bersaksi sudah. Seorang pun tidak ada yang teringat. Tapi begitulah ikhwah. Azallahu wa iyyakum. Baik. Kemudian proses di mana roh itu mulai disatukan dengan jasad. Di mana roh mulai disatukan dengan jasad. Pertama kita lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-A'raf ayat 11. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Sesungguhnya kami telah ciptakan kalian, kemudian kami bentuk kalian. Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Di situ Allah Subhanahu wa taala untuk pertama sekali menyiapkan ruh kepada bangsa manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan dalam sebuah hadis sebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh, yang pertama terjadi adalah Nabi Adam bersin. Nabi Adam bersin dan Allah ilhamkan kepada Nabi Adam untuk mengucapkan alhamdulillah, dan Allah pun mengatakan yarhamukallah. Lantas Allah menyuruh Nabi Adam untuk pergi ke tempat malaikat yang sedang berkumpul di dekatnya, dan lantas Allah menyuruh Nabi Adam untuk mengucapkan Assalamualaikum. Dan lihat bagaimana jawaban mereka. Dan ternyata malaikat mengatakan Waalaikumsalam. Kata Allah, itulah ucapan di saat kalian bertemu. Jadi ucapan Assalamualaikum ketika bertemu itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah pertama, manusia pertama di mana dialah orang pertama yang disatukan ruhnya dengan dia. Ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh pada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian adapun anak cucunya, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 dan 14 sampai 14, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami sudah ciptakan manusia itu dari tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan dia seberupa sperma fi qararim makin, dalam tempat yang kokoh. Adapun yang pertama, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Adapun yang kedua, summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, ini adalah untuk anak-anaknya Nabi Adam. Kami jadikan berupa sperma di tempat yang kokoh. Summa khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian kami ciptakan dari sperma itu berupa 'alaqah, segumpal darah. Summa yakunu wa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian kami ciptakan dari segumpal darah itu berubah menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Kemudian dari segumpal daging itu kami ciptakan tulang belulang. Fakasawnal 'idhama lahma. Barulah tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan makhluk yang lain, yaitu berupa manusia yang sempurna, itu setelah Allah Subhanahu wa taala meniupkan rohnya. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahim ibunya, yaitu berupa sperma selama 40 hari. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian berupa segumpal darah dengan waktu yang sama. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian berubah jadi segumpal daging dengan waktu yang sama.
Fayursalu ilaihi malak. Di usia 40 hari ketiga, ya, di usia 40 hari ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke rahim si ibu. Fayunfakhu fihi ruh, dan ditiupkanlah ruh. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kalimat mislu dzalik ini banyak yang mengartikan yaitu 40 hari kedua dan 40 hari ketiga. Mislu dzalik itu artinya 40 dengan waktu yang sama. Tapi diartikan dengan 40 hari kedua. Sama waktunya, sama-sama 40 hari. Summa yakunu mudghatan mislu dzalik. Kemudian berupa segumpal daging dengan waktu yang sama. Tapi maksudnya pertambahan waktunya. Jadi berupa sperma 40 hari, berupa segumpal darah 40 hari, berupa segumpal daging selama 40 hari. Atas dasar ini, maka disebutkanlah bahwasanya peniupan ruh pada 40 hari ketiga. Tapi ikhwah, ada yang mengartikan summa yakunu 'alaqatan mislu dzalik, yaitu sama-sama mislu dzalik, tapi pengertiannya berbeda. Kemudian diciptakanlah selama 40 hari itu berupa sperma, summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian berubah berupa segumpal darah di 40 hari yang sama. Artinya masih di 40 hari itu. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal daging di waktu yang sama. Artinya semua itu prosesnya di 40 hari itu. Ya, semua itu prosesnya di 40 hari itu. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud beliau mengatakan bahwasanya ditiupkan roh itu di 40 hari pertama. Itu ikhwah. Jadi ada dua versi di sini dalam mengartikan mislu dzalik yang ada dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Demikian ikhwah. Kalau kita lihat versi dari ahli medis bahwasanya detak jantung itu sudah ada di 40 hari. Bukan di 40 hari ketiga. Allahu a'lam bishawab. Namun intinya ikhwah azallahu wa iyyakum, di dalam perut ibu kita lah kita itu ditiupkan roh. Ya, hanya memang nanti akan berkaitan dengan apa ikhwah? Hukum diselenggarakannya jenazah ataukah tidak bagi janin yang gugur. Kalau dia sebelum ditiupkan roh, maka dia diperlakukan seperti benda biasa. Ya, tapi bukan berarti taruh dalam kresek diputar-putar dilempar ke sungai, enggak begitu juga. Ya dia tetap sebagai jabang daripada manusia, ya, akan menjadi manusia, tak pula diperlakukan sebagaimana benda-benda biasa. Namun setelah ditiupkan roh, maka diperlakukan sebagaimana manusia yang lainnya. Demikian ikhwah. Intinya bahwasanya pada saat itulah ditiupkan roh, yaitu di dalam rahim ibu kita. Demikian ikhwah azallahu. Fayursalu ilail malak, ditiupkan roh, fayufahu fihi ruh. Diutus dulu malaikat, baru kemudian ditiupkan roh. Kemudian fayu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkanlah untuk menetapkan 4 permasalahan. Bikat bi rizqihi, dituliskanlah rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalannya, asaqiyun am sa'idun, apakah dia hidupnya menderita ataukah hidupnya sengsara. Sama dua-duanya. Apakah hidupnya menderita ataukah bahagia? Sedih kali hidupnya kalau menderita atau sengsara. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Selanjutnya, maka itulah pertama sekalinya roh bersatu dengan jasad manusia. Ya, sudah berpindah dia dari alam roh menempuh perjalanan yang kedua, yaitu dia berada bersatu dalam tubuh manusia. Ya, seperti antum-antum sekarang. Ya, bahwasanya sekarang roh itu ada di dalam diri antum. Seperti yang kita katakan tadi, namun kita tidak tahu di mana itu roh. Dan kita yakin ketika orang ada yang meninggal, itu rohnya sudah lepas dari tubuhnya. Hanya ikhwah, ketika roh itu bersatu di zaman dunia ini sekarang, itu roh itu terkadang dia melayang juga. Ya, terkadang dia keluar juga. Terkadang dia ada. Seperti yang sedang tidur sekarang, itu ruhnya sedang nggak ada. Itu ikhwah. Orang yang sedang tidur,
ya. Orang yang sedang tidur, itu ruhnya sedang tidak ada. Makanya ketika tidur, kita katakan dia mati. Itulah makanya ketika kita mau tidur, kita doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu mau masuk WC. Yang benar. Hah? Apa Pak? Allahumma jannibna syaitan. Ya, bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, amutu apa? Aku mati artinya. Aku mati dan aku hidup. Aku mati dan aku hidup. Kemudian ketika bangun tidur, alhamdulillah ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Itu mati. Jadi ikhwah, tidur itu mati. Tapi kalau tidur ini matinya ikhwah, dia bersatunya itu dengan jasad masih semi dia. Kadang-kadang dia bisa pergi, kadang-kadang dia datang. Makanya ada orang yang tidur, pergi ruhnya tak balik. Gak balik lagi ruhnya. Demikian ikhwah. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 60. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail. Dialah yang telah mewafatkan kamu pada malam hari. Allah katakan, dialah yang telah mewafatkan kamu pada malam hari. Maksudnya menidurkan kamu pada malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan dialah yang mengetahui apa yang kalian lakukan pada siang hari. Karena memang ikhwah, malam itu adalah waktu tempat istirahat, tidur, dan siang waktu untuk bekerja. Itu ikhwah. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Demikian ikhwah. Itulah dia. Jadi ketika malam hari Allah mewafatkan kita. Artinya mematikan kita. Betul, mematikan kita. Tapi artinya ditidurkan. Apabila ajalnya belum sampai. Kalau ternyata setelah bangun tidur, setelah dia tidur itu ternyata dia kembali hidup, berarti itu dikatakan tidur. Tapi ketika dia tidur ternyata nggak hidup-hidup lagi, nggak bangun-bangun lagi, berarti dikatakan dia mati. Demikian ikhwah. Itulah makanya kita mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya Isa, sesungguhnya aku itu mewafatkan kamu dan mengangkat aku dan mengangkat engkau kepadaku. Ya tawaffakum inni mutawaffika. Ya Isa, saya itu mewafatkan kamu. Wafat ini kita artikan tidur. Kenapa ikhwah? Kenapa nggak artikan mati? Yuk. Memang harus dibunuh baru mati. Banyak orang nggak dibunuh nggak mati. Banyak orang nggak dibunuh mati dia. Tadi yang saya katakan tadi, kalau ada orang tidur, kemudian dia bangun, maka kita katakan dia tidur. Tapi kalau dia tidur, tak bangun-bangun, maka kita katakan mati. Ah, Nabi Isa kenapa? Inni mutawaffika, sungguhnya aku mewafatkan kamu, kita artikan itu tidur. Hah? Nanti akan ada lagi. Nabi Isa alaihissalam akan turun ke muka bumi. Berarti dia tidur. Bukan wafat, bukan mati sebagaimana diyakini oleh orang Kristen, di mana Nabi Isa itu disalib, ya, disalib oleh orang-orang Yahudi. Tidak demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ketika kita di dunia ini, kita semua punya ruh, namun terkadang ruh itu pergi, terkadang dia datang. Demikian ikhwah, yaitu terjadi pada malam hari di saat kita tidur. Ada enggak satu saat antum mengharapkan ruh antum pergi? Ada enggak? Saya yakin pernah. Di saat antum sudah jam 2 enggak juga tidur-tidur, enggak bisa tidur-tidur. Berharap untuk tidur enggak? Itu artinya berharap ruhnya pergi. Iya kan?
Itu harapnya berharap pergi. Aduh, sudah jam 1 belum juga bisa tidur begitu kan, jam 2, jam 3 nggak bisa tidur, padahal kepingin tidur. Itu namanya berharap ruhnya pergi. Hanya harapannya pergi dan kembali. Itu dia, bukan pergi tak kembali. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kondisi kita pada saat ini dengan ruh. Ikhwah azallah wa iyyakum. Baik. Itulah kita sampai nanti pada titik di mana kita sudah berada di titik ajal. Maka ruh akan mengalami perjalanan berikutnya. Dari mulai di alam ruh, kemudian dia bersatu dengan manusia, dengan jasad. Ya, dengan jasad. Ketika dia berada di alam dunia, ruh ini ikhwah rahimanallah wa iyyakum, terkadang pergi, terkadang tidak. Terkadang kita berharap dia pergi tapi tak pergi-pergi. Dan terkadang kita nggak berharap dia pergi tapi dia pergi. Kapan itu kira-kira? Kita berharap dia tak pergi, tapi maksudnya dalam keadaan apa ya? Dalam keadaan ajal belum datang. Ajal belum sampai. Terkadang kita berharap kapan dia pergi nih? Itu yang mengharapkan tidur. Terkadang juga ada kita berharap dia pergi. Kita berharap dia nggak pergi. Tapi dia pergi sendiri. Tidur ketika ngaji. Nah, apa ada antum datang kemari sengaja untuk tidur? Kan tidak. Niatnya Masya Allah lillahi ta'ala. Nuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fil ilma. Kan gitu ya. Sahalallahu tariqan ilal jannah. Tapi begitu innalhamdulillah pergi ruhnya. Pergi ruhnya. Demikian ikhwah. Taib, semoga yang sedang pergi ruhnya kembali lagi. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, itulah kondisi ruh di perjalanan dia di saat dia berada di jasad kita. Kemudian pelajaran ruh berikutnya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, di saat seorang anak manusia mau meninggal dunia. Dari hadis Bara' bin Azib anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hambal mukmin, innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalu minal akhirah. Apabila seorang hamba mukmin di saat dia akan meninggalkan dunia menuju akhirat, nazala ilaihi malaikatum minas sama, maka turunlah malaikat-malaikat dari langit, biyadul wujuh, yang wajahnya itu sangat putih, ka'anna wujuhahum syamsu, seakan wajah mereka itu matahari yang sangat terang. Wa ma'ahum kafanu min akfanil jannah, dan bersama malaikat ini mereka membawa kain kafan dari surga. Rombongan malaikat sengaja turun dari langit dan membawa kain kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan sekaligus membawa wangi-wangian dari surga. Hatta yajlisuna minhu mudda basarihi, dan rombongan malaikat ini duduk di sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang dari tempat hamba yang akan dicabut nyawanya. Kira-kira sejauh mata memandang itu berapa kilometer, Pak? Yang penting jauh lah ya. Jauh lah. Karena nggak disebutkan juga. Ya bisa saja sejauh mata memandang hanya 20 meter sudah nggak nampak, rabun dia. Ya kan, rabun jauh. Udah nggak nampak lagi 20 meter. Jadi dalam masalah ini menunjukkan dia itu jauhnya. Jadi mereka duduk di tempat yang jauh dari tempat TKP ini. Maksudnya tempat pencabutan nyawanya. Kemudian ikhwah, summa yaji'ul malakul maut alaihissalam. Kemudian datanglah malaikat maut. Jadi hanya satu yang datang. Hanya satu malaikat yang datang ke tempat orang yang akan dicabut nyawanya. Lantas hatta yajlisu 'inda ra'sih, hingga dia duduk di dekat kepala orang yang akan dicabut nyawanya. Fayaqul, dan dia berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, wa fi riwayatin mutmainnah, dan dia berkata, wahai jiwa yang baik dan jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanih, keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
perkataan malaikat ini kepada si ruh. Ruh disuruh keluar. Pada saat itu diperintahkan untuk keluar untuk mendapatkan keampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mau keluar nggak dia ini? Kalau seperti ini janjinya. Mau, ikhwah. Rasulullah pernah mengatakan, ikhwah, dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Kemudian Aisyah pernah mengatakan, menanggapi, "Ya Rasulullah, ayyuna la yakrahul maut?" Apa ada di antara kami yang suka dengan kematian? Yang tidak benci dengan kematian? Itu jawaban Aisyah. "Ya Rasulullah, apakah ada di antara kami yang tidak benci dengan kematian?" Kenapa hubungan antara bertemu dengan Allah dengan kematian, ikhwah? Kan Rasulullah mengatakan barang siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun tak suka bertemu dengan dia. Tapi tanggapan Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak suka dengan kematian, yang tidak benci dengan kematian?" Kenapa itu tanggapan Aisyah? Rasulullah hanya berbicara masa bertemu dengan Allah. Tapi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya siapa di antara kami yang tidak benci dengan kematian? Apa hubungan dengan kematian? Udah biar saya jawab ya, biar cepat waktunya. Dikarenakan seorang nggak akan mungkin bertemu dengan Allah kecuali harus melalui kematian. Berarti man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Berarti artinya barang siapa yang suka dengan kematian, maka Allah pun suka dengan bertemu dengan dia. Tunjuk tangan, antum, mana yang suka dengan mati sekarang? Ayo cepat. Ada? Tunjuk tangan? Nggak ada kan? Makanya Aisyah radhiyallahu anha seperti itu. Langsung tanggapannya seperti itu, menunjukkan kecerdasan beliau. Padahal sedikit pun Rasul tidak ada menyinggung masalah kematian. Tapi beliau tahu bahwasanya tidak akan mungkin seorang itu bertemu dengan Allah kalau tidak melalui kematian. Apa kata Rasulullah? Tidak begitu ya Aisyah. Artinya apabila seorang hamba itu mau meninggal dunia, maka malaikat akan mengatakan bahwasanya bahwasanya kamu akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kan tadi kita sepakat ini kan, kita nggak ada yang mau meninggal kan? Ada yang mau meninggal sekarang? Ibu-ibu ada yang mau meninggal sekarang, Bu? Ada orangnya? Bapak yang sudah senior lah, yang sepuh-sepuh, mana yang sepuh-sepuh tanya dulu, mana yang udah mau meninggal. Suka nggak yang meninggal? Ada, masih muda-muda semua, Masya Allah. Kan tidak ada di antara kita yang suka meninggal kan? Yang mau meninggal sekarang ada? Nggak ada. Taib. Sepakat kita, nggak ada yang mau meninggal sekarang. Besok, nggak tahu juga. Nggak, maksudnya belum tahu suka gitu. Besok suka. Jadi kalau rahimanallahu wa iyyakum, kata Rasul nggak begitu ya Aisyah. Sesungguhnya kalau ada seorang dia akan meninggal dunia dan dia orang mukmin, malaikat akan berkata kepadanya bahwasanya engkau akan mendapatkan keampunan dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun yang lebih disukai ketimbang kematian. Sekarang saya tanya lagi antum. Kalau adalah berita bocoran bahwasanya antum di sini semua masuk surga, mau nggak mati sekarang? Waduh kan. Ibu-ibu mau nggak mati sekarang, Bu, kalau masuk surga? Kenapa tadi nggak mau? Hah? Itu dia permasalahannya. Orang sekaliber, selevel Aisyah saja belum berani. Apalagi kita. Tapi ketika sudah ada bocoran tadi beritanya, kamu meninggal nanti, Allah akan kasih kamu keampunan ridho. Ngapain kita lama-lama di dunia ini ya kan Pak? Ya kan? Ngapain kita lama-lama di dunia? Kampung kita surga sana sedang menanti. Ya kan? Para bidadari juga sedang menanti. Mas, ayo mas. Mas. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia. Ya, itulah dia. Jadi ikhwah azza Allah wa iyyakum,
orang ini ketika mau meninggal dunia, dia berkata kepada malaikat maut berkata kepada dia, keluarlah untuk mendapatkan keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fatakhruju tasilu kama tasil qatrah min fi'is siqa fayakhudhuha. Maka keluarlah dia nyawa tersebut bagaikan keluarnya air dari tempat minuman. Tempatnya jadi menetes. Ada di situ ada kesulitan? Tidak ada kan? Menetes enak begitu. Makanya ikhwah, perlu kita ketahui perbedaan antara an-naza' dan sakrat. Kalau sakrat itu merupakan sakit yang dihadapi seseorang ketika dia mau meninggal dunia. Dan itu didapati oleh semua orang. Termasuk Rasulullah SAW ketika beliau mau meninggal dunia, beliau ambil di samping beliau itu ada kuh itu tempat air. Beliau celupkan tangannya, kemudian beliau usapkan ke wajahnya. Kata beliau, ala innal lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Beliau rasakan. Tetapi di saat roh itu dicabut, untuk orang mukmin gak ada sakit. Ya, beda dengan sakrat. Untuk orang kafir ya sakit, tapi untuk orang-orang mukmin dia keluar bagaikan air yang menetes. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu untuk seorang mukmin. Taib, tasil khatra fil fi saqa, maka keluarlah roh itu bagaikan keluarnya air dari tempatnya, fayakhudhuha, maka segera diambil oleh para malaikat. Diambil oleh malaikat maut tadi. Adapun orang kafir, innal abdal kafir awil fajir, sungguhnya seorang hamba yang kafir, wa fi riwayatin fajir. Penting ini dua riwayat ini. Sesungguhnya seorang hamba yang kafir. Seorang hamba yang kafir ini maksudnya yang kafir, yang enggak muslim. Wa fi riwayatin fajir. Dalam riwayat yang lain itu fajir. Fajirnya pendosa. Berarti dia seorang muslim tapi banyak melakukan dosa, ya. Idza kana fi inqita'i minal akhirati wa iqbal minad dunya nazala ilahi minas samai malaikatun ghiladun syidadun sudul wujuh. Maka apabila mereka akan meninggalkan dunia menuju akhirat, maka turunlah rombongan malaikat, ya, yang wajah mereka itu sangat hitam dan sangat kasar. Kemudian wa ma'ahum masuh minan nar, dan mereka bawa pakaian dari neraka, fayajlisuna minhum mudda basar. Maka mereka pun duduk di sama seperti tadi itu, duduk di sejauh mata memandang. Summa yaji'ul malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di dekat kepala orang si kafir ini atau pendosa ini. Fayaqulu ayyutan nafsul khabitha ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabih. Si malaikat maut mengatakan, wahai ruh yang busuk. Wahai ruh yang busuk, keluarlah kau untuk mendapatkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mau keluar dia? Gak ada yang mau, ikhwah. Kita kalau ada yang ngancam di luar, hei fulan, keluar biar ku bunuh. Ya gak berani kita kalau gak berani ngelawan. Ini yang diancam itu adalah roh yang ngancam Allah. Keluarlah kamu untuk mendapatkan kemurkaan dan kemarahan Allah. Akhirnya fatafarraqa fi jasadih, maka roh ini pun akhirnya berontak di dalam. Kenapa? Gak berani keluar. Ya. Fatafarraqa bisa, maka dia pun ya panik ikhwah. Paniklah roh tersebut dalam jasad orang tersebut. Fayantazi'uha kama yantazi'u sufut katsirus sya'ab minas sufil mablul. Mau tidak mau dipaksalah ini roh keluar. Ditarik oleh si malaikat, ya, malaikat maut, maka bagaikan besi yang berduri kemudian dililit dengan goni, ditarik dengan paksa. Akhirnya fataqatta'a mahul 'uruq wal 'ashab. Maka berputusanlah semua otot-ototnya. Bedakan dengan yang tadi. Yang ini dipaksa. Kenapa? Kenapa dipaksa? Gak mau keluar. Siapa yang berani keluar dengan ancaman seperti ini? Kemudian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Kita lihat lagi sebuah ayat, ya. Ayat surah Al-Anfal ayat 50-51. Al-Anfal ayat 50-51. Walau tara idh yatawaffal ladina kafaru.
apabila engkau melihat bagaimana orang-orang kafir dimatikan. Al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan malaikat memukuli wajah dan punggung mereka. Wadzuqu adzabal hariq, rasakan azab yang pedih. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzalamil 'abid. Yang demikian itu dikarenakan ulah kalian dan Allah itu tidak pernah menzolimi hambanya. Imam Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya, apa yang dimaksudkan ayat ini? Dipukuli. Itu bagaimana maksudnya? Apakah ini di neraka atau di mana? Apa kata beliau? Walau tara ya Muhammad hala tawaffal malaikatu arwahul kufar. Artinya, wahai Muhammad, apabila engkau melihat bagaimana kondisi orang-orang kafir dimatikan oleh malaikat, la ra'aita amran 'aziman fazi'an munkaran. Engkau akan melihat langsung bagaimana pemandangan yang sangat mengerikan. Bagaimana itu? Idh yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Di mana malaikat yang mencabut nyawa ini memukuli wajah dan punggung mereka. Wa qulu wa yaquluna dzuqu adzabal hariq. Malaikat mengatakan, rasakan azab yang pedih. Jadi ikhwah, kalau tadi kan dicabut dengan paksa, kalau ini dipukuli. Jadi di samping dicabut dengan paksa, dipukuli supaya keluar. Dipukul, keluar. Begitulah kira-kira. Ya, adanya pemaksaan ruh orang-orang kafir atau orang-orang pendosa dikarenakan ketika dia disuruh keluar, dia tidak mau keluar. Karena ancaman kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah perjalanannya, ya. Itulah perjalanannya ketika meninggalkan dunia. Jadi dari mulai alam ruh kemudian ditiupkan ke jasad, ya. Ditiupkan dia ke jasad manusia. Kemudian ketika dia masih belum sampai ajal, maka terkadang roh ini pergi, terkadang dia tak kembali, terkadang dia pergi dan kembali. Kalau dia pergi dan kembali itulah namanya tidur. Atau juga bisa dikatakan koma. Ya, yang orang katakan mati suri. Orang yang mati suri hukumnya sama dengan hukum tidur. Bahkan kalaupun dia lupa atau tertidur dari sholat, maka tidak ada hukum. Hukumnya ketika dia terbangun. Man nama 'anis sholati aw nasiya anha falyusalliha hina dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sholat atau lupa, maka dia melakukannya ketika dia ingat. Misalnya dia sangat sibuk di hari Senin, lupa sholat zuhur, teringat Jumat. Misal, ya, teringat Jumat, Senin kemarin saya belum sholat, maka kapan dia ingat di situ dilaksanakan sholat zuhurnya. Karena memang wa aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Kalau dia tertidur, misalnya karena kerja malam, tidur jam 11 siang, bangun isya misalnya. Nggak ada yang bangunkan, jadi lewat zuhur, asar, maghrib. Maka di saat dia terbangun, dia laksanakan. Ya, tapi memang betul-betul tertidur. Betul-betul tertidur. Itu ikhwah. Taib. Kemudian ketika sudah sampai ajalnya, ajalnya ikhwah, maka terjadilah yang seperti yang baru kita baca tadi. Apabila orang-orang mukmin, maka dia diperlakukan dengan perlakuan yang istimewa. Ya, diperlakukan dengan perlakuan yang istimewa. Akan dicabut ruhnya akan keluar dengan sendirinya dan mudah. Adapun orang kafir akan dicabut ruhnya dan dengan cara dipaksa. Tapi ikhwah, setelah itu bagaimana? Kemana tuh ruhnya larinya? Setelah ruh itu dicabut, baik dengan dia keluar sendiri, yaitu ruh orang-orang beriman, maupun ruh orang-orang kafir yang harus dipaksa baru dia keluar, maka setelah itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ruh tersebut pun fayas'aduna biha, maka ruh tersebut pun akan dibawa ke atas. Begini ikhwah, tadi kan sudah sampai
Di tangan si malaikat maut kan? Di tangan si malaikat maut. Kemudian dari malaikat maut ini bagaimana untuk ruh orang-orang beriman? Yaitu lam yada'u fi yadihi tarfata ain. Di mana malaikat maut tidak membiarkan walaupun sekejap. Dia berikan kepada malaikat yang tadi nunggu-nunggu di sejauh mata memandang. Kemudian hatta ya'khuduna fa yaj'aluna fi dzalikal kafan. Sampai ruh tersebut pun mereka kafankan. Kafankan. Ikhwah, saya tanya, ruh itu bentuknya apa? Apakah ruh itu bentuknya manusia? Atau ruh itu seperti orang yang pakai mukena begitu? Terbang begitu? Pakai pakaian putih? Kalau antum terbayang seperti itu, ruh itu berarti memang termakan propaganda komik. Siapa bilang bahwasanya ruh itu bentuknya seperti manusia? Apa itu? Oh, udah adzan. Ya udah adzan dulu lah. Baik, kita lanjutkan. Ketika malaikat maut memegang ruh tersebut karena sudah keluar, kalau orang mukmin dia akan keluar dengan sendirinya dengan mudah. Adapun orang kafir dia dicabut dengan paksa. Setelah di tangan malaikat maut, maka diberikan kepada malaikat-malaikat yang tadinya duduk di sejauh mata memandang. Merekalah yang mengkafani ruh tersebut. Dan ingat ikhwah, sampai sekarang saya tidak pernah membaca adanya hadis yang menyebutkan tentang bentuk ruh itu bagaimana. Ya, bahwasanya bentuk ruh itu bagaimana sampai sekarang saya nggak tahu. Karena memang ketika kita bicara tentang bentuk ruh, sekali lagi kita harus bicara tentang dalil. Gak bisa kita sembarangan. Yang ada dalilnya silahkan bicarakan. Kalau gak ada dalilnya, udah berhenti. Ya, berhenti. Jangan dikias-kiaskan dengan apa yang biasa beredar. Ya, seperti kalau orang-orang Kristen itu kan ada malaikatnya itu yang baby yang pakai pampers ya kan? Pakai sayap. Iya. Kalau dia malaikat cinta pakai panah dia. Kalau bidadari dia pakai sayap. Begitu ikhwah. Jadi ikhwah, ya ini mereka. Adapun dalam Islam ketika kita bicara tentang ruh, maka seperti yang kita katakan tadi kaidahnya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Yang sedikit itu yang ada disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Maka malaikat-malaikat itu pun mengkafani ruh orang mukmin tersebut dan memberikan wewangian sehingga fayakhruju minha bi'atabin nafkhatu miskin wujidat al wajhil ardi. Maka keluarlah darinya aroma yang paling wangi. Yang lebih wangi dibandingkan aroma wangi yang ada di muka bumi. Fayas'aduna biha. Maka dibawalah ruh tersebut ke langit. Ini masih cerita ruh nih. Masih perjalanan ruh. Adapun jasadnya dari mana tadi? Di dunia tinggal sudah. Di bumi. Ini jasad, ini ruhnya. Ruhnya dibawa ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in min malaikati illa qalu ma hadha ruhu thayyib. Maka tidak ada satupun malaikat yang dilewati oleh ruh ini kecuali mereka mengatakan ini ruh siapa kok wanginya luar biasa. Fayaquluna fulan ibnu fulan. Maka dikatakan oh ini adalah ruh si fulan bin fulan. Ini adalah ruh fulan bin fulan. Bi ahsani asma'ihi allati kana yusammunahu biha fid dunya. Ruh fulan bin fulan disebutkanlah nama yang terbaik ketika dia berada di dunia. Kalau nama kita yang terbaik disebutkan kan berarti yang lengkap. Termasuk enggak penyebutan nama yang lengkap itu kalau disebutkan detail-detailnya? Termasuk lah ya. Misalnya kalau dia Muhammad, Profesor Dr. Haji Muhammad
LC, MC, MCK misalnya. Misalnya. Itu kan sebutan yang terbaik kan. Demikian ikhwah. Itu kan kalau satu hajinya. Kalau 3 kali, profesor, doktor, hahaha. Nah, 3 kali hanya. Intinya disebutkanlah nama yang terbaik. Yang selama dia di muka bumi itu, orang memanggil dia dengan nama apa yang terbaik. Maka dia dipanggil dengan nama itu. Ya kalau kita lihat sekarang ini ya nama yang terbaik dipanggil orang dengan lengkap detail-detailnya lah. Ya. Kemudian hatta yantahu ila sama'i dunya, sampailah ke langit dunia, fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum. Sampailah ke langit dunia dan malaikat yang membawa ruh tadi, ya, yang membawa ruh tadi itu minta agar dibukakan pintu langit, maka dibukakanlah pintu langit yang pertama. Fayushi'uhu min kulli sama'i muqarrabuha. Maka diumumkanlah kepada berita ini jadi populer di langit. Dan sampai populer di langit berikutnya. Bahwasanya akan lewat roh yang sangat wangi. Gitu. Ya. Jadi di langit pertama sudah populer karena dia sudah lewat, maka akan dibawa ke langit yang kedua. Sebelum sampai ke langit yang kedua, di langit kedua sudah sampai berita bahwasanya akan lewat ruh yang sangat wangi. Kemudian ikhwah, hatta yantahi ila sama'il sabi'ah, hingga akhirnya sampailah ke langit yang ketujuh. Fayaqullahu azza wa jalla uktubu kitaba abdi fi illiyin. Allah pun mengatakan, tuliskan hambaku di kitab illiyin. Itu disebutkan dalam Al-Mutaffifin ayat 19 sampai 21. Wa ma adraka ma illiyun, tahukah kalian apa itu illiyun? Kitabun marqum, catatan amalan. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang dekat. Fayuktabu kitabahu fi illiyin, dituliskanlah dia di dalam kitab illiyin. Summa yuqalu aiduhu ilal ardi. Setelah itu dikatakan kepadanya, balikkan roh itu ke bumi. Balik. Ya, baliklah dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum. Kata Allah, sungguhnya aku telah ciptakan mereka dari tanah. Wa fiha u'iduhum, dan aku akan kembalikan ke tanah. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan akan aku bangkitkan juga dari tanah. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kalimat roh dikembalikan, ya, dikembalikan ke jasadnya. Dalam hadis yang lain dikembalikan ke jasadnya. Permasalahannya adalah jasad kalau kita akan kembali, berarti kan jasad yang memang jasad di dunia. Tapi kisah berikutnya, ya, karena ketika sudah dikembalikan roh ini ke jasad, berarti itulah awal dari roh tidak akan keluar lagi dari jasadnya. Roh tidak akan keluar lagi dari jasadnya. Allahu a'lam bishawab, bagaimana nanti di hari akhirat ketika hari kiamat? Bagaimana nanti ketika hari kiamat? Apakah mayat-mayat yang ada di kuburan itu juga akan mati? Ataukah manusia-manusia yang hidup saja yang mati? Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Kalau zahirnya kan sepertinya semua mati. Tapi manusia yang sudah mati seharusnya kan nggak mati lagi. Sebagaimana dalam ayat disebutkan, qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Ya Allah, engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Manusia dimatikan 2 kali. Mati pertama kapan? Mati pertama, jasad yang belum ditiupkan roh, itu mati pertama. Mati kedua, ketika roh dicabut. Berarti tidak ada mati ketiga. Ya, tidak ada mati ketiga. Manusia-manusia yang sudah mati, ketika dibangkitkan nanti, ketika hari kiamat, dia akan mati lagi. Yang mati adalah manusia-manusia yang hidup pada saat itu. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Begitulah ikhwah, dikembalikan rohnya. Adapun orang-orang kafir, setelah dicabut ruhnya dengan paksa, diberikan oleh malaikat ke malaikat maut, memberikan dia mengoper ruh dia ke malaikat-malaikat yang dahsyat tadi itu, yang menyediakan kain kafan dari neraka, dia pun dikafankan sehingga
mengeluarkan bau busuk yang sangat kuat. Lantas dibawa dia ke langit. Sama-sama dibawa ke langit. Dibawa ke langit. Fala yamurru biha 'alal mala'i min malaika illa qalu ma hadzal ruh khabith. Sehingga ketika dia dibawa ke langit, setiap kali melewati malaikat, malaikat bertanya, ini ruh siapa yang busuknya minta ampun? Kira-kira. Ruh siapa yang busuk sekali ini? Maka fayaquluna fulan ibnu fulan. Bi'aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Ini adalah ruh si fulan bin fulan, disebutkan nama yang paling buruk yang disebut masa di dunia. Nama yang paling buruk. Apa termasuk nama celan-celan, misalnya, oh ini Pak Keling, begitu. Tahu Pak Keling? Pak Hitam. Ini Pak Hitam yang pengkor itu. Mungkin begitu ya, Allahu a'lam bishawab. Intinya, apa sebutan dia yang paling buruk di dunia, itulah yang akan disebut nanti di langit. Sebagaimana ruh seorang mukmin, apa nama yang paling bagus diucapkan di dunia, itulah yang disebutkan nanti di langit. Demikian ikhwah. Kemudian hatta yantahi ila sama'id dunya, sampailah dia ke langit dunia. Fayustaftahu lahu faliyuftahu lahu. Diminta dibukakan langit, ternyata enggak buka-buka juga. Enggak dibukakan. Kemudian akhirnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Allah disitulah dia, berarti enggak sampai ke langit dunia. Ya. Enggak sampai ke langit dunia. Jadi bagaimana berikutnya ikhwah? Fayutrahu ruhu minas sama'i tarhan. Dari langit tersebut karena enggak dibolehkan masuk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, wala yadkhulul jannah, dan tidak akan masuk surga hatta yalijal jamulu fi sammil khiyat, hingga unta masuk ke lubang jarum. Artinya tidak akan dibukakan pintu langit untuk dia. Terus gimana jadinya? Kalau orang mukmin tadi kan dibukakan terus sampai ke langit ketujuh. Kalau ini enggak dibukakan. Terus gimana jadinya? Maka dalam masalah ini Rasulullah mengatakan fayutrahu ruhu ila minas sama, dicampakkan ruhnya. Oh tadi kan dibawa nih ke atas. Karena enggak dibuka, dicampakkan ke bumi. Dicampakkan kembali ke bumi. Kemudian kata Allah, aidu abdi ilal ardi, kembalikan hambaku ini ke muka bumi. Fatu'adu ruhuhu ila jasadih, maka kembalilah jaruh tersebut ke jasadnya. Hanya muncul pertanyaan, jasad yang mana ini? Ya kan? Ini kan jasad sudah masuk kubur nih. Rasulullah mengatakan dikembalikan ke jasadnya. Kalimat dikembalikan ini, zahir dari kalimat dikembalikan, jasad yang mana ini? Kalau dengan ada kalimat kembalikan. Antum pulang ke rumah, kembali ke rumah, itu rumah mana jadinya? Rumah tempat antum tadi berangkat. Oh, rumah antum cuma satu dan istri cuma satu kan? Ya kemana lagi kok ke situ? Demikian ikhwah. Jadi kembali ke rumah, namanya juga kembali. Apa bisa dikatakan kembali pulang tapi nggak ke rumah? Nggak tempat, dia kembali ke rumahnya tapi bukan ke rumahnya. Berarti dia bohong. Jadi kalimat kembali, di mana dia pergi, itu kembali. Taip. Dikembalikan ke jasadnya, berarti jasad yang mana ini? Seharusnya jasad yang awal. Demikian, yang dimasukkan, yang dikuburkan. Itu ikhwah. Permasalahannya adalah ketika dikembalikan ke jasad, datang malaikat nungkar-nangkir, aswadani azraqan, yang warnanya biru kehitam-hitaman, artinya warnanya warna dongker, macam bapak itu punya itu warnanya. Iya itu Ustaz, antum ya? Ah itu dia. Warna malaikat nungkar-nangkir, apa itu? Ada lagi. Itu biru. Dia biru kehitam-hitaman atau hitam kebiru-biruan. Kemudian fayujlis syadidani intihar, yang sangat dahsyat bentakannya, dan fayujlisanihi, dan dia disuruh untuk duduk. Masalahnya gimana duduk? Kalau memang jasad itu, gimana untuk duduk? Jadi ikhwah, sampai saat ini itu tidak kita ketahui bagaimana. Karena ini sudah begitu masuk alam barzakh, kita sudah nggak tahu lagi bagaimana kondisinya. Karena permasalahannya, kalau mau tahu sesuatu harus ada Quran dan sunnahnya, atau ada yang pengalaman datang. Ada yang pengalaman yang pernah datang? Tadi malam, kemarin saya sudah masuk kuburan,
tapi sekarang bangkit lagi, nggak pernah ada. Itu ikhwah. Makanya zahirnya dia jasad di kuburan, jasad dunia. Tapi bagaimana kok bisa dia suruh duduk? Tidak akan ada ruangan untuk duduk di situ. Allahu a'lam bishawab. Ini sudah masuk masalah ghaib. Ya, jadi tidak boleh kita terlalu banyak berkomentar untuk masalah-masalah yang seperti ini. Disitulah ikhwah perjalanan ruh yang terakhir. Sejak saat itu sudah dikembalikan ke jasad tersebut di alam barzakh, maka tidak akan pernah lagi dia akan terpisah dari jasadnya. Demikian ikhwah, gak akan pernah. Sampai nanti di hari berbangkit, ya, dia akan bangkit dengan jasad-jasadnya, hanya jasadnya berbeda nanti. Demikian ikhwah. Dan ketika sudah perjalanan mereka pun akhirnya ada yang ke surga dan ada yang ke neraka. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan fa'utiyal maut kakabshin, didatangkanlah kematian seperti kambing, fayudhbahu bainal jannati wan nar, dan disembelihlah kambing ini di antara surga dan neraka. Fayaqul, dan dia katakan, ya ahlal jannah akhlidu la mauta fihi. Wahai penduduk surga, kekallah, tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar, wahai penduduk surga, wahai penduduk neraka, akhlidu la mauta fihi. Apa namanya? Kekallah, tidak lagi kematian. Karena tidak akan lagi ada terpisahnya antara ruh dan jasad. Demikian ikhwah. Jadi Allahu a'lam bishawab tentang rincian nanti ketika hari berbangkit itu bagaimana? Ya. Apakah orang-orang yang sudah mati akan mati lagi? Yang zahir tidak. Karena kematian itu hanya 2 kali. Kehidupan 2 kali. Mana kehidupan yang pertama? Ini sekarang nih. Ini kehidupan yang pertama. Kehidupan yang kedua nanti di hari akhirat. Ya, nanti di hari akhirat. Itu kehidupan yang kedua. Demikian ikhwah, begitulah secara singkat perjalanan ruh yang dari dia sudah diciptakan sementara jasad belum, kemudian dia bersatu, kemudian terpisah lagi, kemudian kembali lagi ke jasadnya, ya, dengan yang dengan kembalinya tidak akan lagi terpisahkan dengan jasadnya. Yang masuk surga dia akan kekal dengan nikmatnya, yang masuk neraka dia akan kekal, tidak akan pernah mati lagi. Terus kenapa dikatakan la yamutu fiha wa la yahya? Di dalam neraka itu tidak ada kematian dan juga tidak ada kehidupan. Itu kan dikarenakan saking dahsyatnya siksa, Allah mengatakan la yamutu fiha wa la yahya. Artinya, ya, adab yang sangat berat Allah siapkan di neraka tersebut. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Karena sudah ada tit yang kedua, saya kira itulah kajian kita tentang perjalanan ruh. Allahu a'lam bissawab. Mau pertanyaan apa langsung sholat? Ada pertanyaan? Saya kira nggak ada. Oh, ada. Bagaimana dengan seseorang yang dalam tidurnya itu nggak bisa. Lanjut. Bagaimana dengan orang yang dalam tidurnya itu bertemu dengan seseorang yang telah meninggal? Ya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, tidur itu ketika kita tidur itu ada beberapa jenis. Ketika tidur kita melakukan sesuatu itu disebut apa namanya? Mimpi, ya. Tidur main bola namanya mimpi. Mimpi itu yaitu apabila mimpi tersebut mimpi yang kita sukai, maka itu disebut faminallah. Ya. Adapun kalau mimpi tersebut mimpi yang tidak kita sukai, itu dari syaitan. Itu ikhwah. Ya. Jadi dalam masalah ini itu yang disebut mimpi. Kita bertemu dengan ketika kita mimpi kita bertemu dengan ayah kita sudah meninggal, gimana? Ya itu dikatakan mimpi. Yang dikatakan mimpi itu tidak kebenaran, tidak benar. Apa namanya? Yang namanya mimpi
itu sama seperti ilusi. Hanya saja ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kata Rasulullah SAW, mimpi itu bagaikan berada dalam cakaran burung. Kalau ditakwil dia terlepas, berarti akan terjadi. Makanya ketika kita mimpi baik, disunnahkan untuk menceritakan kepada orang yang kita sayangi dan menyayangi kita. Misalnya, seorang mimpi nih, seorang pegawai mimpi, gajinya naik misalnya 300%. Gajinya 3 juta, naik jadi 9 juta. Kalau antum cerita dengan orang yang dicintai, seperti istri lah, gimana tanggapannya biasanya? Alhamdulillah, semoga betul-betul ya bang ya. Naik uang belanja bang ya. Gitu-gitu. Tapi coba kalau kita cerita dengan orang yang gak suka. Alah, mana ada mungkin itu. Gak ada potongan. Jahitan pun gak, apalagi potongan. Begitu kan. Jadi ikhwah, dia akan sentimen. Itu ikhwah. Jadi apa yang kita lihat, itu disebut dengan mimpi. Apabila yang tidak kita sukai, itu mimpi dari syaitan. Ya, mimpi dari syaitan. Hanya saja ada mimpi itu, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Suka dan tidak sukanya. Seperti seorang suami mimpi menikah lagi. Kalau ibu-ibu pasti dikatakan mimpi buruk. Bagaimana mimpi buruk? Kalau yang mimpinya bapak-bapak, baik. Antum siapa namanya? Bilang baik tadi, ulang lagi. Gak berani dia. Kuat-kuat. Demikian ikhwah, itulah dia. Jadi itu yang disebut mimpi. Mimpi itu ada yang disebut dengan adghathul ahlam. Artinya hanya ilusi tidur. Tidak ada artinya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Bagi orang yang bisa mentakwil mimpi dipersilahkan. Tapi juga tidak bisa dipastikan. Karena yang pasti takwil mimpi itu hanya Nabi Yusuf alaihissalam dan para nabi-nabi yang lain. Allahu a'lam bissawab. Jadi nggak bisa kita katakan pastikan betul-betul ruh saya bertemu dengan ruh si fulan gitu. Nggak bisa. Karena itu disebut dengan mimpi. Allahu a'lam bissawab. Bisa iya, bisa enggak. Karena mimpi seorang mukmin itu merupakan salah satu tanda kenabian, ya kan? Orang mukmin. Bisa iya, bisa enggak. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Hanya memastikan ini ikhwah. Ini pasti apa enggak gitu. Misalnya kita misalnya mimpi Rasulullah, gimana jadinya? Betul enggak ketemu Rasulullah? Rasulullah mengatakan bahwasanya setan itu tidak bisa menyerupai aku. Masalahnya adalah kita enggak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Sehingga kalau ada orang yang berjubah, berjenggot putih kemudian dikatakan saya adalah Rasulullah, kita bisa percaya. Padahal kita nggak bisa bertemu kan. Misalnya gini ikhwah. Kenapa kita bisa pastikan, tadi malam saya mimpi kamu lah. Kenapa? Karena kita pernah ketemu. Tapi kalau kita nggak pernah ketemu, gimana caranya kita memastikan dia adalah Rasulullah SAW? Demikian ikhwah. Kan bisa saja dia ngaku-ngaku. Setan ngaku-ngaku. Setan nggak bisa menyerupai Rasulullah. Tapi ngaku-ngaku bisa nggak? Bisa ngaku bisa. Sama setan penipu. Itu ikhwah. Ya, jadi dan juga tidak bisa dijadikan sebagai rekomendasi. Maaf tadi malam Ustadz mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masih mendingan ikhwah ketimbang sebentar Rasulullah lewat. Lewat. Itu lebih parah lagi ikhwah. Itu lebih parah. Itu lebih parah. Ada lebih parah lagi. Dia naik mobil sampingnya Rasulullah. Demikian. Ketika dia mau buang sampah dari mobilnya, sur, jangan kau buang sampah itu sur. Itu betul-betul. Kalau itu harus begitu ikhwah, tentu Rasulullah sudah muncul ketika para sahabat sedang menetapkan siapa pengganti Rasulullah ya, khalifah pertama. Karena penting kan? Karena orang-orang yang dia cintai, ini apapun tidak, keponakan pun tidak, nggak tahu tak siapa tiba-tiba muncul Rasulullah SAW. Yang ianya setan yang muncul. Setan yang muncul. Udahlah ya. Demikianlah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wasal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.